Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Burhanuddin, NPM 10101021809. Di sini saya akan membahas tentang efektivitas pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap lembaga perbankan syariah. Yang pertama saya akan membahas signifikansi lembaga pengawasan sektor keuangan. Yang pertama, regulasi dan supervisi sektor keuangan yang kuat merupakan faktor yang sangat krusial dalam rangka mengimbangi perkembangan sektor keuangan tersebut. Regulasi dan pengawasan sektor keuangan juga menempati posisi penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, sasaran pokok dari regulasi dan supervisi adalah untuk mendorong keamanan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan melalui evaluasi dan pemantauan yang berkesinambungan, termasuk penilaian terhadap manajemen risiko, kondisi keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi. Di sini di dalam konteks ini, fungsi pengawasan sektor keuangan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 matriks. Yang pertama, makroprudensial supervision yang bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara real, berfokus pada konsekuensi atau atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan. Mikroprudensial supervision bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individual, itu yang kedua. Dan yang ketiga, conduct of business supervision menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klaim atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi. Yang kedua ada latar belakang dan kerangka konseptual pembentukan OJK. Awal pembentukan otoritas jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada 3 hal yang melatar belakangi pembentukan otoritas jasa keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang kedua, menurut sejarahnya, krisis pada 1997 sampai 1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps, sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan sektor keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kedua, ada tujuan pembentukan OJK. Ini juga disebut secara spesifik dalam pasal 4 UU nomor 21 tahun 2011 dengan redaksi yang sama. Di sini yang selanjutnya ada landasan yuridis OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 2010 November dengan 2011. Pembahasan undang-undang ini dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan disahkannya rancangan undang-undang otoritas jasa keuangan dalam sidang paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan undang-undang otoritas jasa keuangan OJK secara garis besar didasarkan pada 3 landasan, yaitu di sini ada selanjutnya fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, fungsi OJK adalah fungsi otoritas jasa keuangan. OJK ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang OJK yang menyebut bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua ada tugas OJK. Pasal 6 tahun Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua,
kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK, yang ketiga, wewenang OJK pasal 7 Undang-Undang OJK diatur mengenai kewenangan OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan. Selanjutnya di sini ada efektivitas pengawasan OJK terhadap perbankan syariah. Yang pertama, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem berikut. Yang pertama, sistem pengawasan internal yang terdiri atas unsur-unsur rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, Direktur Kepatuhan, dan SKAI Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal ini lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Dan yang kedua, sistem pengawasan eksternal yang terdiri atas unsur Bank Indonesia atau BI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN, MUI, dan stakeholder. Dan di sini ada dalam melakukan pengawasan bank yang harus dilakukan OJK dalam melakukan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance-based supervision. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko, risk-based supervision. Selanjutnya ada pengawasan yang OJK dalam dua metode. Yang pertama, pengawasan bank secara langsung atau on-site supervision terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Yang kedua, pengawasan tidak langsung atau off-site supervision, yaitu pengawasan melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.